Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Insyaallah kita akan bahas sebuah risalah karya Imam Negeri Yaman, Syekh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, beliau memiliki sumbangsih dan jasa besar bagi dakwah as-sunnah dan dakwah at-tauhid secara khusus di negeri kita Indonesia, di mana buah dakwah beliau itu tersebar luas di Indonesia ini melalui orang-orang yang sempat menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Risalah berjudul Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan akidah kami. Salah satu sebab pemicu ditulisnya risalah ini adalah banyaknya serangan dan tuduhan kepada beliau dari berbagai macam kelompok ahli bidah maupun partai-partai politik yang menyudutkan dakwah beliau, membuat framing negatif bahwasanya apa yang diemban oleh Syekh Muqbil di Yaman adalah dakwah Wahabiyah, dakwah yang menyuruh kepada ajaran baru. Inilah sebab beliau menulis risalah ringkas ini. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abdurrahman bukan anak beliau, karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak beliau adalah perempuan. Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i. Al-Wadi'i sebuah nisbah kepada qabilah Wadi'ah yang mereka tinggal di timur Sa'dah, sebuah wilayah di negeri Yaman, di sebuah lembah bernama Dammaj. Syekh Muqbil rahimahullah disebutkan oleh beberapa muridnya yang menerjemahkan biografi beliau bahwasanya beliau lahir pada tahun 1352 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 1422 Hijriah di bulan Rabiul Awal atau bertepatan dengan 22 Juli 2001. Di usia beliau yang ketika itu antara 67 sampai 69. Beliau meninggal karena sebab penyakit liver. Kemudian mengalami komplikasi. Syekh Muqbil tumbuh dalam lingkung wilayah yang penuh dengan kejahilan dan kesyirikan serta khurafat dan hulu kepada ahlul bait. Beliau tinggal di wilayah yang dipenuhi dengan masyarakat yang akidahnya akidah Rafidah, Syiah, di desa Sa'dah, di desa Dammaj, di kecamatan Sa'dah, yang didominasi oleh orang-orang yang berakidah berhaluan Syiah Rafidah. Jadi tidak ada sedikit pun yang memicu dan memberikan motivasi beliau untuk mempelajari ilmu syar'i ataupun mempelajari sunnah. Hanya saja sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yahdillahu fama lahu min mudil." Siapa yang Allah beri hidayah maka tidak ada satupun yang akan dapat menyesatkannya. Alaisallahu bi'azizin dintiqam. Bukankah Allah itu aziz, maha perkasa? Allah kehendaki hidayah pada Syekh Muqbil di usia beliau yang telah menginjak usia dewasa. Syekh Muqbil rahimahullah kemudian pergi merantau ke Saudi Arabia. Beliau bekerja sebagai penjaga bangunan, satpam di sebuah bangunan di Mekkah. Di sela-sela pekerjaan beliau, terkadang ketika di masjid atau di radio beliau mendengar muhadarah, ceramah-ceramah, tausiah dari para khatib yang membuat beliau tertarik dengan permasalahan agama. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu khatib, meminta nasihat kitab apa saja yang direkomendasikan untuk dipelajari dan dibaca. Maka sang khatib tersebut menasihatkan kepada Syekh Muqbil untuk membeli 4 kitab, yaitu Sahih Al-Bukhari, Bulughul Maram untuk mempelajari hukum-hukum fikih, Riyadhus Shalihin, serta Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid. Dari sini awal mula perkenalan beliau dengan pembelajaran tauhid dari Imam Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan beliau banyak mengambil faidah pelajaran serta terpengaruh dengan kitab Fathul Majid, terkhusus karena beliau dapati isinya itu bertolak belakang dengan apa yang ada di negeri beliau. Ketika beliau membaca apa yang ada di dalam Fathul Majid, beliau terkaget-kaget bagaimana bisa kebiasaan masyarakat di kampung beliau sungguh jauh bertolak belakang dengan apa yang dibahas dalam kitab tersebut. Maka beberapa waktu setelah beliau bekerja sebagai satpam di Mekkah, beliau kembali ke
Dammaj. Belum menuntut ilmu ini, hanya sekedar membaca-baca sendiri, otodidak. Tampillah beliau kemudian mengingkari masyarakat yang ada di sana, sampai kemudian menimbulkan kegaduhan. Sampai beliau diancam untuk dipenjarakan dan yang selain daripada itu. Kemudian selang beberapa waktu beliau kembali merantau untuk yang kedua kalinya. Kali ini beliau ke Riyadh, mendaftarkan diri pada Tahfidzul Quran, sebuah ma'had Tahfidzul Quran. Beliau di Riyadh selama 1,5 bulan. Sebelum kemudian beliau pindah ke Mekkah untuk mendaftarkan diri di Ma'had Al-Haram Al-Makki. Sampai sekarang masih ada Ma'had Al-Haram Al-Makki. Pembelajarannya di Masjidil Haram. Beliau selesaikan pembelajaran di sana, sampai kemudian setelah itu beliau mendaftar ke Jami'ah Islamiyah, mendaftar S1. Beliau lanjutkan sampai pada Magister. Di strata satunya beliau ambil Fakultas Dakwah dan Usuluddin serta Fakultas Asy-Syariah. Kemudian melanjutkan ke tingkat Magister dan beliau mengambil jurusan ilmu hadis. Dari sinilah beliau kemudian mengambil spesialisasi ilmu hadisnya. Thayyib, risalah yang kita baca ini adalah cetakan yang kedua. Dicetak setelah meninggalnya Syekh Muqbil rahimahullah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Berkata Syekh rahimahullah, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd." Setelah beliau mengawalinya dengan khutbatul hajah, beliau berkata, "Fa innaha lamma kathurat al-aqaidul mukhtalifah wa intasharat da'awatun shatta wa sara halu ashabiha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun wa halu ashabiha kama qila wa kullun yad'i waslan lil laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka." Beliau menyebutkan di sini salah satu sebab yang melatar belakangi beliau menulis risalah ini disebabkan karena banyaknya akidah-akidah yang beraneka macam ragam dan tersebar luasnya seruan-seruan yang beraneka macam ragam, maka jadilah keadaan umat ketika itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataqatta'u, terputuslah, terkoyak-koyaklah urusan di antara mereka menjadi berkelompok-kelompok, di mana masing-masing komunitas dan kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga diri. Dan keadaan mereka itu sebagaimana ucapan penyair, semua mengaku memiliki hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui yang demikian itu. Semua mengaku di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kelompok-kelompok yang ada, semua mengaku sedang mendakwahkan As-Sunnah, tapi As-Sunnah berlepas diri dari mereka. Wala tajidu ashaba da'watin illa wahum yadda'una annahum ala siratil mustaqim. Tidak kamu dapati penyeru kepada suatu dakwah kecuali pasti mereka mendakwakan diri bahwasanya mereka di atas jalan yang lurus. Fadzalikum Fir'aun alladhi yaqulu ana rabbukumul a'la. Bahkan Fir'aun saja yang kafir yang mengaku bahwasanya dia adalah Rabb yang paling tinggi. Yaqulu liqaumi, Fir'aun beralasan kepada kaumnya, ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad. Fir'aun beralasan kepada kaumnya, ma uriikum, aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang. Maksudnya perkara yang baik. Aku tidaklah menginginkan untuk kalian wahai rakyatku kecuali perkara yang baik. Dan aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang terbimbing. Fir'aun pun mendakwakan dirinya sedang mendakwahkan kebaikan, kebenaran. Padahal yang didakwahkan adalah kekufuran. Wa yaqulu fi sya'ni Nabiyillahi Musa alaihi salam, "Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu ay yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad." Fir'aun juga berkata tentang Musa, biarkan aku bunuh Musa. Naam. Dan hendaklah dia berdoa kepada Rabbnya. Sesungguhnya aku takut Musa itu akan mengganti agama kalian atau menampakkan di muka bumi ini kerusakan.
Maksudnya di sini Firaun menampakkan bahwasanya ingin melindungi akidah umatnya, rakyatnya. Wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sya'ni Musa wa Harun alaihi assalam, in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Firaun juga mengatakan sesungguhnya dua orang ini yaitu Musa dan Harun adalah penyihir yang hendak mengeluarkan kalian dari wilayah kalian, maksudnya ingin mengambil alih negeri kalian dengan sihir keduanya. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla, dan keduanya Musa dan Harun ingin mengganti ajaran kalian yang terutama. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Begitu pula orang-orang munafik pun mendakwakan diri sedang memperjuangkan al-haq, sedang mengadakan perbaikan. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi, mereka berkata, berdalih, hanyalah kami itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Begitu pula dakwah-dakwah yang ada dengan berbagai macam aneka ragamnya, semua menyeru bahwasanya sedang memperjuangkan tauhid dan as-sunnah. Tapi yang menjadi tolak ukur acuan adalah hakikat kebenaran yang ada pada mereka. Apakah mereka benar memperjuangkan tauhid dan sunnah di atas akidah salafus saleh ataukah hanya seruan kosong. Qala Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kemudian Allah patahkan pengakuan mereka tersebut bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengadakan kerusakan tapi mereka tidak menyangka. Begitulah orang-orang yang mengadakan kerusakan itu seringnya tidak sadar diri. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, mereka mengatakan apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang dungu? Begitulah mereka selalu mensifati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar sebagai orang-orang yang dungu. Naam. Padahal mereka lah yang dungu. Ala innahum humus sufaha. Mereka itulah yang sebenarnya dungu. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka enggak tahu, enggak sadar diri kalau mereka itu dungu. Wa ilaika mithalan. Hadhihi ta'ifatud dhalatul mariqatu al-ismailiyatu. Kemudian Syekh menyebutkan salah satu dari kelompok-kelompok yang berkecimpung dalam dakwah, kelompok sekte yang sesat, al-mariqah yang keluar dari Islam murtad, al-ismailiyah. Jadi Ismailiyah salah satu sekte dari sekte-sekte Syiah Rafidhah. Mereka memiliki banyak sekali penamaan, beraneka macam ragam penamaan, tapi hakikat akidah mereka satu. Binajran wal furu' wal atfain. Najran wilayah di selatan Saudi Arabia, wal furu' wal atfain ini di wilayah Yaman, wal ihsa wal qatif wal bahrain wal madinah wa hum al musammawna bin nakhawalah. Di Madinah ada kampung Rafidhah yang mereka secara status kependudukan mereka warga negara Saudi. Nah, tapi akidah mereka Rafidhah. Mereka menamakan dirinya nakhawalah. Wa bi Hiraz wa Iras atau Aras, wa bi Naqam bi San'a, nama-nama daerah di Yaman. Wabil Hindi di Yaman sebelah utara. Wabil Hindi wa masyayikhuhum yusammawna bil makarimah wa laysu bi makarimah. Di India pun serupa. Sama konsepnya, mereka di atas akidah Syiah Rafidhah, hanya saja penamaan mereka berbeda-beda. Di India dinamakan dengan al-makarimah. Naam. Wal makarimah yantasibuna ila al-madhhabil batinil mulhid al-muhadi lillahi wa li rasulihi wa lil Islam. Al-makarimah hakikatnya mereka menisbatkan kepada madhab aliran kebatinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berseberangan dengan Allah, Rasulnya dan Islam. Faqad qatala aslafuhum al-hajij baitallahil haram waqtala'u al-hajar al-aswad. Jadi pendahulu mereka al-makarimah al-batiniyah inilah yang membunuhi para jamaah haji. Nah, membunuhi para jamaah haji, peristiwa terbunuhnya ribuan jamaah haji dan diambilnya, dicurinya Hajar Aswad oleh mereka. Wa baqiya indahum fatrah minaz zaman. Jadi beberapa waktu lamanya Hajar Aswad itu tidak ada di Ka'bah. Tsumma ruddu kasran minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke Ka'bah, tapi sudah sebagiannya. Jadi yang ada sekarang itu sudah pecahannya. Fal makarimah laisu bimuslimin. Kemudian Syekh Muqbil mengatakan al-makarimah, kelompok tersebut mereka bukanlah orang-orang muslim. Lihat bagaimana Syekh menghukumi mereka bukan orang-orang muslim, padahal mereka menisbatkan kepada agama Islam. Naam. Syekh hukumi di sini mereka bukan muslim secara asal, maka tidak bermanfaat sedikit pun penisbatan suatu kelompok atau individu kepada agama Islam apabila mereka tidak mengamalkan inti dari Islam itu sendiri, dan tidak ada bedanya antara alimnya atau awamnya. Selama mereka meyakini konsep keyakinan batiniyah, mereka semua kafir. Bal hum adarru alal Islam minal Yahudi wan Nasara. Bahkan mereka itu kelompok Syiah
batiniyah itu mereka lebih memudaratkan bagi Islam dibandingkan Yahudi dan Nasara sendiri karena mereka berkedok Islam. Wa ma'a hadza fahum yanshuruna da'watahum bil kutubi wa bighayriha minal igra'atil maliyah. Tapi bersama dengan itu mereka menyerukan, menebarkan dakwah mereka dari kitab-kitab dan yang selain daripada itu dari al-igra'at al-maliyah, daya tarik berupa uang, infak, sedekah, sumbangan dan yang selain daripada itu. Jadi mereka menjerat, menarik massa dengan menawarkan mereka harta benda duniawi. Ya, uslubnya seperti metodenya misionaris. Hatta innahum asbahu fi Najran yu'tuna ba'dha du'afi nufusi minal yamaniyin tabi'iyah. Yaz'umuna annahum yad'unahu ila al-iltihaqi bis-Saudiyah. Bahkan di Najran, Najran kan termasuk wilayah Saudi bagian selatan. Banyak sekali mereka di wilayah tersebut. Mereka mempengaruhi, menawarkan kepada orang-orang Yaman, kan rata-rata wilayah Yaman kan fuqara, miskin. Nah, kalau ditawarkan untuk masuk wilayah Saudi diberi kewarganegaraan Saudiyah, ditawarkan untuk yang demikian. Wa fil waqi' la yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudiyah. Padahal pada kenyataannya mereka tidak menawarkan kewarganegaraan Saudi, walakin yad'unahu lil iltihaqi bil madhhab al-Ismaili al-Qaramiti al-Batini. Hakikatnya mereka menawarkan untuk bergabung dengan madhab Ismaili Batiniyah itu. Fahum la yuhibbuna Saudiyah. Mereka itu hakikatnya tidak mencintai Saudiyah, bahkan mereka memusuhinya. Naam, sebagai daulah Wahabiyah kata mereka. Wala yuhibbuna ahadan laisa ala madhhabihim al-batil. Mereka juga tidak mencintai seorang pun yang tidak berada di atas madhabnya yang batil. Naam. Aqulu hada an khibratin wa ma'rifatin bihim. Lihat bagaimana Syekh mengatakan, aku mengatakan yang demikian, mengisahkan yang demikian ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terhadap mereka. Kenapa? Karena Syekh berkecimpung dan berkutat bersama mereka. Naam. Jadi madrasah pembelajaran Syekh yang pertama kali, Syekh Muqbil, itu belajar pada madrasah Syiah. Li'anni makathu bi Najran qadra sanatain. Syekh mengatakan karena aku tinggal di Najran selama 2 tahun. Selama 2 tahun di Najran itu Syekh belajar kepada salah seorang pembesar Syiah di sana. Namanya Abul Husain Al-Mu'ayyad. Beliau mempelajari Qatrun Nada dan Al-Ajrumiyah. Intinya beliau mempelajari ilmu nahwu, banyak mengambil faedah ilmu nahwu dari gurunya yang Syiah Rafidah itu. Naam. Jadi pengalaman pribadi beliau tahu bagaimana keadaan di sana. Dhahabtu dhata lailatin ila ba'di ahli Najran fawajadtu kitaban min kutubihim wa qara'tu fihi fa idza fihi dhalalul mubin. Syekh mengisahkan pengalaman pribadi beliau. Di suatu malam beliau pergi ke sebagian warga Najran. Beliau dapati sebuah kitab dari kitab-kitab mereka, beliau baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Qalu Aisyah. Mereka menafsirkan Baqarah di situ adalah Aisyah. Lihat bagaimana kekafiran mereka. Wa kullu muslimin yaqra'ul Qur'ana ya'lamu anna fi Musa wa qaumihi. Semua muslim yang membaca Al-Qur'an pasti tahu bahwasanya innallaha ya'murukum an tadbahu, yang diperintahkan adalah Musa dan kaumnya, dan Baqarah ya Baqarah, sapi. Naam. Mereka tafsirkan sebagai Aisyah. Wal jibt wat taghut Abu Bakar wa Umar. Begitu pula firman Allah yang menjelaskan tentang yu'minuna bil jibti wat taghut, bagaimana orang-orang munafik itu beriman kepada jibt dan taghut. Al-jibt kan maknanya kuhan, sihir. Nah, ditafsirkan oleh mereka al-jibt adalah Abu Bakar, at-taghut adalah Umar. Nah, ini penafsirannya kelompok Rafidah. Wa mawaqifuhuma al-mubarakah fil Islam fi asri nubuwah wa ba'dahu ma'rufah lada kulli muslimin. Sementara sikap keduanya Abu Bakar dan Umar yang terberkahi dalam Islam sejak masa kenabian dan setelahnya itu ma'rufah, tercatat dalam tinta emas sejarah Islam. Wa annahuma min ahlil jannah, bahkan keduanya termasuk penduduk surga yang telah dijamin dan dipastikan oleh wahyu bahwasanya mereka termasuk penduduk surga. Kama ja'at bidzalikal ahadits al-mutakatsirah. Makanya Rafidah mereka kafir, kufar. Naam. Sama saja alimnya atau awamnya. Naam. Karena mereka mengingkari perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan. Wa hum yaz'umuna li atba'ihim annahum yuhibbuna ahlal bait. Dan mereka menyangka, mencitrakan di hadapan para pengikutnya bahwasanya mereka itu pecinta ahlul bait, yang mencintai ahlul bait, dan ini karakteristik ahlul bidah dari Rafidah dan Sufi. Mereka berkedok mengagungkan dan mencintai ahlul bait. Wa ma aktsara al-bala alladhi dakhala 'ala al-Islam bisababi da'wa mahabbati ahlil bait an-nubuwah rahimahumullah.
Dan betapa banyaknya bala musibah yang menyusup ke dalam Islam ini dengan sebab seruan-seruan kecintaan kepada Ahlul Bait. Naam. Min ajli hadhihi at-turahat wal abatil wad da'ayat al-kadhibah wa min ajli jahli katsirin minal muslimin bidinihim hatta laqad asbaha katsirun minhum mutahayyiran kama akhbaruna bidzalik. Kemudian beliau menjelaskan di sini, inilah sebab ditulisnya risalah ini. Karena banyaknya khurafat dan kebatilan, seruan-seruan dusta, dan karena jahilnya kebanyakan dari kaum muslimin terhadap agamanya, sampai-sampai kebanyakan dari mereka merasa bingung dengan apa yang ada dan seruan dakwah yang beraneka macam ragam. Wa min ajli ad-da'ayat al-mal'unah min asy-syuyu'iyyah wal ba'thiyah wal rafidah was sufiyah, dan juga disebabkan karena framing propaganda yang terlaknat dari syuyu'iyah, komunis pada waktu itu merajalela dan mendominasi di Aden, di Yaman bagian selatan. Yaman bagian selatan terbagi dua, didominasi oleh komunis dan didominasi oleh Sufi. Naam, sebelum kemudian berkembang dakwah sunnah yang dibawa oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Minasyuyu'iyah, komunis, wal ba'thiyah, al-ba'thiyah adalah suatu pemahaman membangun fanatisme kesukuan, chaufisme. Naam, yang diusung oleh Saddam Hussein dengan partainya Al-Ba'ath. Jadi fanatisme di atas kebangsaan bangsa Arab. Jadi persatuan Arab di sisi orang yang berpemikiran ini, yaitu ingin mengangkat ras dan bangsa Arab sebagai yang terdepan, terpuncak. Tidak peduli apapun akidahnya. War-Rafidah was-Sufiyah allati tunafirul muslimina 'anid du'ati ila Allah. Begitu pula Rafidah dan Sufiyah. Mereka bahu-membahu dalam membuat framing negatif, membuat lari kaum muslimin dari para dai yang menyuruh kepada agama Allah. Ra'aitu an ajma'a nubdzatan an da'wati ahli sunnah bil Yamani fa aqulu wa billahi taufiq. Maka aku memandang karena sebab-sebab yang telah lalu untuk aku mengumpulkan ringkasan intisari dari dakwah ahli sunnah di negeri Yaman. Baik. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Kemudian Syekh Muqbil membawakan 37 poin penjelasan tentang dakwah dan akidah beliau. Yang pertama, beliau berkata, nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'til. Aqidah salafus salih ahli sunnati wal jamaah terhadap asma wa sifat. Kami beriman kepada Allah dan dengan nama-namanya, dan beriman dengan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa diselewengkan, tanpa dialihkan, ditakwilkan, tanpa dipermisalkan dengan makhluknya, wala ta'til, dan tanpa ditiadakan, ditolak. Jadi akidah ahli sunnah dalam asma wa sifat, kaidah mereka itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa dipermisalkan dengan makhluknya, dan mensucikan sifat-sifat Allah dari kekurangan tanpa ditiadakan, tanpa ditolak. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Jadi akidah Syekh Muqbil berada di atas akidah salafus salih dalam asma wa sifat. Yang kedua, beliau mengatakan na'taqidu anna nida'al amwat wal istighatsah bihim wa kadal ahya fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun billah. Di poin yang kedua, Syekh Muqbil rahimahullah menjelaskan akidah beliau terhadap tauhid al-uluhiyah. Kami meyakini bahwasanya menyeru mayit-mayit, berdoa menyeru orang-orang yang sudah mati, atau beristighatsah kepada mereka, begitu pula beristighatsah kepada yang masih hidup pada perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka yang demikian adalah syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Syekh Muqbil rahimahullah berkaitan dengan permasalahan tauhid al-uluhiyah. Beliau menghukumi bahwasanya pelaku kesyirikan itu musyrik, dan bahwasanya siapa yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan beristighatsah kepada mereka, maka tindakan yang demikian adalah kesyirikan akbar. Beliau menegaskan dalam kitabnya Gharatul Asyritah di jilid yang kedua, beliau mengatakan, menjelaskan bahwasanya keabsahan syahadat la ilaha illallah itu harus dipersyaratkan adanya terpenuhi syarat-syaratnya. Setelah beliau sebutkan syarat-syaratnya yang 7, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha.
Beliau sebutkan syarat-syaratnya yang 7, kemudian beliau berkata, "Fala budda an tuhaqqaqa syurutuha." Harus terwujudkan syarat-syarat la ilaha illallah. Falladhi ya'budul qabra aw yarju minhu naf'an aw dharran ma'allahi aw min dunillahi fahuwa yu'tabar musyrikan. Tantabiqu alaihi ahkamu syirki. Syekh Muqbil mengatakan harus terpenuhi, terwujudkan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Siapa yang menyembah kuburan atau mengharapkan darinya kemanfaatan atau tercegahnya kemudaratan bersama dengan Allah, maka pelakunya teranggap musyrik dan diberlakukan padanya hukum-hukum terhadap pelaku kesyirikan. Jadi manhajnya Syekh Muqbil rahimahullah terhadap pelaku kesyirikan sebagaimana mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Beliau menghukumi siapa saja yang melakukan kesyirikan dan kekufuran maka dia musyrik, kafir. Sama saja apakah pelakunya itu jahil ataupun tidak. Beliau memandang adanya uzur bil jahal, tapi uzur bil jahal itu sebagaimana di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagian pendapat dari ahli sunnah wal jamaah bahwa saya uzur bil jahal, uzur dispensasi terhadap ketidaktahuan dalam kesyirikan itu berkaitan dengan ahkamul wa'id, hukum yang berkaitan dengan konsekuensi terhadap perbuatan kesyirikan. Apa itu? Berupa ditegakkan padanya hukuman mati atau diazab di akhirat. Maka yang demikian diberlakukan padanya uzur apabila benar-benar pelakunya itu memang jahil atau tidak tahu hukumnya, tapi ini dikembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzur bil jahal terhadap kesyirikan dikembalikan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan hukum akhirat. Adapun hukum di dunia, maka mazhabnya Syekh Muqbil rahimahullah menghukumi pelakunya sebagai musyrik dan kafir. Dan itu disebutkan, ditegaskan oleh Syekh Muqbil di dalam kitab beliau Gharatul Asyritah jilid yang kedua di halaman yang ke-32. Bagaimana beliau mengatakan apakah jahil itu adalah uzur? Maka beliau mengatakan siapa yang melakukan kesyirikan atau kekufuran maka hukumilah pelakunya bahwa dia adalah kafir. Adapun uzur, Allah akan beri uzur apabila pelakunya memang benar-benar jahil dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara zahir, maka ahli sunnah wal jamaah tidaklah menghukumi kecuali berdasarkan apa yang zahir, berdasarkan dalil dan hujjah yang telah jelas. Ini akidah Syekh Muqbil rahimahullah. Berbeda dengan akidah kebanyakan orang-orang yang menisbatkan sebagai murid beliau, bagaimana kebanyakan dari mereka itu berpemahaman murji'ah kontemporer yang tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar. Yang ketiga, wa hakadha al-aqidatu fil huruzi wal azaim annaha tanfa'u ma'allahi aw min dunillahi syirkun wa hamluha ma'a ghairi aqidatin khurafah. Beliau menyatakan begitu pula akidah keyakinan terhadap jimat-jimat, na'am, wal azaim terhadap jampi-jampi, bahwasanya yang demikian itu memberikan manfaat bersama dengan Allah, maka yang demikian adalah kesyirikan. Dan kesyirikan pada permasalahan ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tauhid terbagi dua, syirik akbar atau syirik asghar. Meyakini jimat-jimat dan jampi-jampi dapat mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah kesyirikan. Syirik akbar jika diyakini bahwasanya jimat-jimat itu mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka pelakunya syirik akbar. Tapi jika pelakunya meyakini bahwasanya jimat-jimat itu sekedar perantara saja, sebagai wasilah saja agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan padanya, maka yang demikian adalah syirik asghar. Kenapa begitu? Karena dia mengambil suatu sebab yang syariat atau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebuah sebab. Berbeda dengan seseorang yang sakit kemudian minum obat. Obat hanyalah wasilah, sementara penyembuh yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, Allah telah jadikan bahwa obat itu dengan kandungan komposisinya yang demikian itu menjadi sebab sembuhnya penawar bagi suatu penyakit tertentu. Adapun mengambil jimat untuk kemudian diyakini bahwa itu adalah sebab sembuhnya seseorang dari penyakit tertentu, maka yang demikian adalah syirik asghar. Jika dia yakini bahwa itu hanya sebab. Adapun memakainya jimat-jimat, baik itu berupa kalung atau gelang atau apapun itu, ma'a ghairi aqidatin, tapi tanpa disertai keyakinan, maka ini adalah khurafat, ya maksiat, tasyabbuh bil kuffar. Karena termasuk dari
ciri ahlul jahiliyah dahulu, mereka memakai gelang-gelang dan kalung-kalung untuk menolak penyakit atau bala. Makanya seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan hal-hal yang demikian walaupun tidak diyakini, karena padanya terdapat tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Wal azaim, azaim itu jampi-jampi. Kalau di bahasa kita ruqyah. Ruqyah terbagi dua. Naam. Jika ruqyah itu dilakukan dengan cara yang syar'i, maka dia dibolehkan. Tapi jika dalam ruqyah jampi-jampi itu terkandung padanya isti'anah, meminta pertolongan dengan jin dan syaitan, maka dia syirik akbar. Na'khudhu, yang keempat, Syekh mengatakan na'khudhu bi dhahiril kitabi wa sunnah wa la nu'awilu illa bidalilin yaqtadi at-ta'wil minal kitabi wa sunnah. Ini madhab Syekh dalam bermuamalah terhadap dalil-dalil syar'i. Kami mengambil tekstual zahir dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kami tidak mentakwilkannya, menafsirkannya kecuali dengan dalil yang menuntut yang demikian itu, di mana penafsirannya dan takwilnya diambil pula dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, beliau mengatakan nu'minu bi annal mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirah bila kaif wa nu'minu bi syafa'ati wa bi khurujil muwahhidina minan nar. Kami beriman bahwasanya orang-orang mukmin kelak akan melihat Rabb-nya di akhirat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat tanpa hijab, tanpa tirai, langsung melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya? Bila kaif, tanpa dibagaimanakan. Wa nu'minu bisyafa'ah, dan kami juga beriman terhadap syafaat, bantahan terhadap al-khawarij dan mu'tazilah yang menafikan adanya syafaat. Dan kami juga beriman bahwasanya ahli tauhid akan keluar dari neraka, bahwasanya tidak kekal. Pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan dan kekufuran itu tidak kekal, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang keenam, beliau mengatakan nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man takallama fihim, dan kami benci, murka terhadap orang-orang yang mencela mereka. Wa na'taqidu anna ta'na fihim ta'nun fid din, dan kami meyakini bahwa celaan kepada para sahabat Rasulullah ini secara tidak langsung celaan kepada agama. Kenapa begitu? Li'annahum hamalatuhu, karena mereka para pengemban agama. Li'annahum hamalatuhu ilaina, karena mereka lah yang mengemban ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa nuhibbu ahla baitin nubuwah hubban syar'iyyan, dan kami mencintai ahlul bait dengan kecintaan yang syar'i, tidak ghulu, sebagaimana Rafidhah dan Sufi. Dan Rafidhah yang mencela dan mencaci para sahabat, hukum mencela sahabat dirinci oleh para ulama. Hukumnya kafir, kufrun akbar, apabila pencelaan itu kepada perkara yang berkaitan dengan akidah dan agamanya para sahabat. Maka pencelaan terhadap yang demikian kekufuran akbar. Atau melakukan pencelaan kepada mereka terhadap sesuatu yang Allah telah lepaskan mereka. Misalkan menuduh Ummul Mukminin Aisyah dengan tuduhan sebagai pezina, padahal Allah telah mensucikannya, melepaskan dari tuduhan tersebut, maka yang demikian teranggap pencelanya kafir, murtad dari Islam, karena dia mendustakan Al-Quran. Adapun mencela sahabat berkaitan dengan permasalahan yang selain daripada akidah dan agama, misalkan mencela sahabat karena permasalahan duniawi, karena permasalahan kepemimpinan, mengkritisi misalkan tidak adil atau nepotisme atau yang selain daripada itu, atau mencela mereka sebagai pengecut atau yang semakna dengan itu, mengkritisi kepemimpinan mereka, tidak berkaitan dengan akidah, maka yang demikian adalah dosa besar, kefasikan. Adapun ahli sunnah wal jamaah itu memuliakan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Syekh Muqbil mengatakan nuhibbu ahlal hadithi wa sa'ira salafil ummah min ahli sunnah. Kami mencintai ahlul hadith dan seluruh salaful ummah dari kalangan ahlus sunnah. Begitulah sikap loyal, sikap wala, ukhuwah dibangun kepada setiap ahli sunnah, kenal ataupun tidak. Jadi loyalitas dan fanatisme tidak dibangun di atas kekomunitasan sempit, kekelompokan. Yang demikian adalah hizbiyah. Yang kedelapan, Syekh mengatakan nakrahu ilmal kalam. Kami membenci ilmu kalam, filsafat. Wa nara annahu min a'zamil asbabi litafriqatil ummah. Dan kami memandang bahwa ilmu kalam menjadi sebab terbesar tercerai-beraikannya umat.
Karena Allah telah mengkhabarkan persatuan umat itu hanya dengan kesatuan dan kesamaan akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itulah satu-satunya solusi bersatu padunya umat. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maksudnya jangan kalian mengambil jalan-jalan selain hablullah, selain akidah yang satu, tauhid yang satu. Nah, dan ini selaras dengan para salaf yang membenci ilmu kalam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, kalamnya yang ma'ruf, hukum terhadap ahlul kalam, katanya beliau, an yudrab bin ni'al, dicambuk dengan, ditampar, ditempeleng dengan sandal-sandal dan diarak keliling desa, sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi keras bagaimana larangan para salaf dalam mempelajari ilmu kalam, atau yang dinamakan dengan filsafat Islam, mempelajari konsep ketuhanan melalui jalur akal. Yang kesembilan, la naqbalu min kutubil fiqhi wa min kutubit tafsir wa min al-qasasil qadimah wa min sirah an-nabawiyah illa ma thabata 'anillahi aw an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menerima dari kitab-kitab fikih atau kitab-kitab tafsir atau kisah-kisah di masa lalu dari sejarah Nabi, kecuali apa yang telah tetap dari Allah dan Rasulnya, ai berdasarkan dengan dalil yang sahih. Walaysa ma'nahu annana nanbuduha, dan bukanlah maknanya kemudian kita campakkan. Naam. Au naz'umu annana nastaghni anha, atau kita mendakwakan bahwa kita merasa cukup darinya, tidak membutuhkannya, tidak. Nah, bal nastafidu min istinbatati ulama'inal fuqaha wa ghairihim, bahkan kami mengambil faedah dari istinbat, cara berdalil dari para ulama dan fuqaha dan yang selain dari mereka. Mengambil ilmu tetap dari mereka, tapi manhaj beliau dalam bermuamalah terhadap dalil yaitu mengagungkan dalil yang sahih. Walakin la naqbalul hukma illa bidalilin sahih, hanya saja kami tidak menerima hukum kecuali dengan dalil yang sahih, halalnya, haramnya, bolehnya, tidaknya. Syekh berpegang dengan dalil yang sahih dan ma'ruf pengagungan beliau terhadap dalil. Naam. Hanya saja terkadang cara pandang ahli hadis dan fuqaha ini berbeda terhadap dalil. Terkadang ahlul hadis memandang bahwasanya kesahihan suatu dalil itu berdasarkan kaidah dalam ilmu hadis. Sementara al-fuqaha memandang lebih luas dan kompleks. Terkadang memang dari sisi suatu riwayat sanadnya lemah, tapi para fuqaha memandang bahwasanya ijma telah berlaku di atas yang demikian itu. Misalkan berkaitan dengan riwayat mursal, sebagian riwayat mursal para fuqaha mengamalkannya. Nah, berbeda dengan ahli hadis yang menafikan, mengamalkan riwayat-riwayat yang mursal. Itu riwayat yang disebutkan oleh tabi'in atau riwayat-riwayat mauquf yang disebutkan oleh sahabat. Nah, cara pandangnya berbeda. Tapi tetap bahwasanya beliau memandang mengambil hukum hanya berdasarkan dalil yang sahih. Nah, yang ke-10, la naktubu fi kitabatina wa la nulqi fi durusina wa la nakhtubu illa bi Qur'anin aw haditsin salihin lil hujjiyah. Kami tidak menulis di karya-karya tulis kami, tidak pula kami menyampaikan di pelajaran-pelajaran kami atau khutbah-khutbah kami. Kami tidaklah menyampaikan khutbah kecuali dengan Al-Qur'an atau hadis yang saleh, yang layak untuk digunakan sebagai hujjah. Maksudnya tidak berdalil dengan hadis-hadis palsu. Wa nakrahu ma yasduru min katsirin minal kuttabi wal wa'idina wal aqasisil batilah wa minal ahaditsid dha'ifal wal mawdu'ah. Dan kami benci, tidak suka apa yang telah dilakukan, muncul oleh kebanyakan dari para penulis minal kuttab, dari para penulis dan para khutaba, khatib, para penceramah, dengan membawakan kisah-kisah yang batil dan hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Yang ke-11, la nukaffiru musliman bidzambin. Kami tidak mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa. Tapi dosa yang bagaimana? Dikecualikan oleh Syekh Mukbil di sini. Illa syirki billahi. La nukaffiru musliman bidzambin illa syirki billah.
kami tidak mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa kecuali apabila itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au tarki salati, atau meninggalkan salat. Di mazhab Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau memandang bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Naam. Au ar-riddah, atau orang yang terjatuh dalam pembatal keislaman sehingga murtad. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari yang demikian itu. Jadi madhab Syekh Muqbil dalam permasalahan ini, beliau menghukumi pelaku kesyirikan sebagai musyrik dan pelaku kekafiran sebagai kafir dalam hukum dunia. Perkara nanti ternyata pelakunya itu memang jahil, tidak tahu, maka itu hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang tahu apakah pelakunya itu memang diberi udzur ataukah tidak. Tapi kadar yang mampu dijangkau dan dibebankan kepada seorang muslim adalah menghukumi sesuai dengan apa yang zahir, yang tampak, berupa amalan kekufuran dan kesyirikan. Nah, jadi mazhabnya Syekh Muqbil di atas tariqahnya a'immatud da'wah dalam permasalahan ini. Terkadang ada kalam-kalam beliau yang mutasyabih, maka harus dibawa kepada yang muhkam. Naam. Yang ke-12, nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Kita beriman bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Naam. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tidak pula seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalam Allah itu kalam nafsani, kalam yang bersifat batin, bahasa batin. Adapun Al-Qur'an, maka Asy'ariyah memandang bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ahli sunnah memandang Al-Quran adalah kalamullah. Yang ke-13, nara wujub ta'awun ma'a ayyi muslimin fil haqq. Kami memandang wajibnya ta'awun bersama siapapun itu dari kalangan muslim. Ta'awun dalam permasalahan al-haq, ta'awun dalam kebenaran. Naam. Jadi loyalitas, simpati, bahu-membahu, ta'awun itu dibangun di atas kesamaan dalam sisi akidah, tauhid. Selama pelakunya adalah seorang muslim, naam, maka ta'awun dalam perjuangan kepada Islam dituntut. Wa nabra ilallahi minad da'awat al-jahiliyah. Dan kami berlepas diri dari seruan-seruan jahiliyah, yaitu hizbiyah, kekelompokan, keorganisasian. Naam. Jadi konsep ta'awun, loyalitasnya dibangun di atas kekomunitasan yang sempit tersebut. Yang ke-14, beliau memandang la naral khuruja ala hukamil muslimina. Kami tidak memandang khuruj, keluar memberontak kepada pemerintah muslim. Mahma kanu muslimin, selama mereka adalah muslimin. Nah, dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh keluar memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Wala nara al-inqilabat sababan lil islah. Beliau juga mengatakan kami tidak memandang tindakan demonstrasi atau kudeta itu menjadi sebab terhasilkannya perbaikan. Perbaikan hanya dengan tasfiyah dan tarbiyah, dakwah dari tingkat akar rumput. Nah, adapun sebagaimana yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, yaitu memulai seruan dakwahnya dari tingkat atas, maka hanya menimbulkan kerusakan. Bal li ifsadil mujtama', bahkan yang demikian itu malah menimbulkan kerusakan pada masyarakat. Kemudian beliau mengatakan amma hukamu Aden fanara qitalahum wajiban. Adapun pemerintah di Aden, jadi ini beliau tulis ketika Yaman masih terbagi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara, di mana beliau tinggal, memiliki pemerintahannya sendiri. Yaman Selatan, naam, di Aden ibu kotanya, itu memiliki pemerintahan sendiri. Presidennya waktu itu Ali Salim Bir namanya. Dia menisbatkan ke Islam, ya menampakkan sholat, terkadang berhaji, terkadang menampakkan ziarah ke Masjidil Haram, menisbatkan kepada Islam, Ali Salim Bir. Hanya saja pemerintahan di Aden waktu itu memiliki pemikiran yang kuat dan kental dengan pemikiran komunis dari Rusia. Beliau memandang yang demikian adalah kekufuran. Makanya beliau mengatakan di sini amma hukamu Aden, adapun pemerintah Aden, maka kami memandang wajibnya untuk memerangi mereka. Karena pada waktu itu situasi politik yang ada terjadi gesekan, peperangan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, hatta yatubu, sehingga
Mereka semua bertaubat minal ilhad wa minal ishtirakiyah wa min da'watin nas ila ibadati linin wa marix wa ghairihima min zu'ama'il kufr. Wajib memerangi pemerintah Aden karena ketika itu ada dukungan kekuatan dari pemerintah Yaman Utara. Kemudian di dalam catatan kaki di situ waqad akhadahumullahu akhda azizin muqtadir. Dan telah Allah lenyapkan pemerintahan di Yaman Selatan. Menjadilah kemudian Yaman bersatu. Amal an fal hakumah muslimah. Adapun sekarang maka pemerintahannya adalah pemerintahan muslim. Catatan kaki ini wallahu taala alam bukan tulisan dari Syekh Muqbil rahimahullah. Kenapa? Karena cetakan yang kita baca ini adalah cetakan yang kedua. Sementara cetakan yang pertama ditulis di masa ketika Syekh Muqbil masih hidup di masa itu. Adapun cetakan kedua ditulis di tahun 2008. Maka wallahu taala alam bagaimana pandangan beliau Syekh Muqbil terhadap pemerintahan Yaman. Tapi yang jelas beliau memandang wajibnya untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan di salah satu fatwanya beliau memandang tidak adanya baiat kepada pemerintahan yang tidak berasaskan syariat Islam. Namun tetap beliau memandang tidak boleh melakukan pemberontakan walaupun pemerintahan itu di atas pemerintahan yang kufur jika tidak ada kemampuan dari kaum muslimin. Yang ke-15, nara hadhil jama'at al-mu'asirah al-mutakathirah sababan li furqatil muslimina wa id'afihim. Kami memandang banyaknya jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang ada di masa ini itu sebab tercerai-beraikannya barisan kaum muslimin dan melemahnya mereka. Banyaknya hizbiyat, banyaknya kekelompokan-kekelompokan. Yang ke-16, nara da'wata al-ikhwanil muslimin ghaira qadiratin wa ghaira salihatin li islahil mujtama'. Kami memandang dakwahnya ikhwanul muslimin ini enggak mampu dan tidak layak untuk membawa perbaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka menitik beratkan kepada permasalahan kekuasaan. Memang mereka menggaungkan tauhid hakimiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menitik beratkan kepada permasalahan itu dengan mengacuhkan permasalahan tauhid al-uluhiyah. Tidak masalah beraneka macam ragam akidah dan pemikiran, yang penting dalam permasalahan hukum dijadikan hukum itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal permasalahan berhukum dengan hukum Allah ini masuk dalam bahasan tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pedulikan kesyirikan terhadap kuburan, dan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Pengagungan terhadap kuburan yang mereka titik beratkan adalah perpolitikan. Qad asbahat da'watan siyasiyah la ruhiyah. Karena dakwahnya ikhwanul muslimin itu hanya berkecimpung dalam perpolitikan, bukan dakwah yang membangun kebenaran dan kesehatan rohani, membangun akidah yang benar. Wa aidan da'watan mubtada'ah, dan juga dakwah mereka dakwah bid'ah. Kenapa? Li'anna da'watun ila mubaya'ati majhul. Karena mereka menyeru untuk membaiat sosok-sosok yang majhul, enggak tahu, enggak jelas siapa pemimpin-pemimpin mereka. Wa da'wah fitnah, dan dakwah mereka menimbulkan fitnah, mengorbankan rakyat. Li'annaha qa'imah ala jahlin wa sa'irah ala jahl, karena dakwah mereka di atas kejahilan, tidak di atas ilmu. Hanya hamasah saja, semangat tanpa ilmu. Wa nansahu ba'dha al-ikhwah al-amilina fiha min al-afadil bitakhalli anha. Dan kami nasihatkan sebagian ikhwah yang berhubungan bermuamalah dengan mereka, dengan jamaah ikhwanul muslimin, dari kalangan ikhwah-ikhwah yang afadil, ikhwah-ikhwah yang memiliki keutamaan, untuk melepaskan diri dari mereka, hatta la yadhi'u waqtuhum, sehingga waktu mereka itu tidak habis sia-sia. Wallahu taala alam siapa yang dimaksudkan oleh Syekh Muqbil di sini. Barangkali yang dimaksudkan oleh Syekh Muqbil adalah Syekh Rabi Al-Madkhali, karena di waktu itu beliau masih bermuamalah dan bergabung dalam jamaah ikhwanul muslimin, di waktu di mana Syekh Muqbil telah memperingatkan dari jamaah tersebut. La yadhi'u waqtuhum fima la yanfa'ul Islam wal muslimin. Nasihat dari Syekh Muqbil kepada para duat, para da'i yang masih bermuamalah dengan jamaah organisasi ikhwanul muslimin, untuk berlepas diri dari mereka karena mereka tidak membawa manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Wa 'alal muslim an yakuna hammuhu an Allah yansuru al-Islam wal muslimin, dan setiap muslim itu haruslah himmah dia bagaimana Allah itu menolong Islam dan muslimin. Yang ke-17, wa amma jama'atut tabligh fa ilaika ma katabahu al-akh al-fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah.
Jadi beliau mengisyaratkan kepada karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi yang membahas tentang jamaah tabligh. Apa kritikan-kritikan terhadap jamaah tabligh? Yang pertama, ya'maluna bil ahadits ad-dha'ifah. Mereka itu mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Bal wal maudu'ah. Bahkan hadis-hadis yang palsu dalam kitabnya itu Fadailul A'mal. Kitab yang telah diperingatkan, ditahdir oleh Al-Lajnah Ad-Daimah sebagai kitab sesat. Wa ma la aslalaha. Bahkan mereka mengamalkan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya. Yang kedua, kritikan terhadap jamaah tabligh, tujad fihim bid'ahun katsirah. Pada mereka ada bid'ah-bid'ah yang banyak. Bal inna da'watahum mabniyah 'alal bid'ah. Id amudu da'watihim al-faqri huwa al-khuruj bi hadha tahdid. Bahkan dakwah mereka itu dibangun di atas kebid'ahan karena intisari dakwah mereka itu keluar dengan waktu-waktu tertentu. Min kulli syahrin 3 ayyam. Setiap bulannya 3 hari. Wa fi sanah 40 yauman, di setiap setahunnya harus khuruj keluar 40 hari. Wa fil umri 4 asyhur, dalam sekali seumur hidup harus keluar selama 4 bulan. Wa fi kulli usbu' jaulatan, di setiap pekannya harus ada dua waktu untuk keliling mengajak orang. Jaulah fil masjid alladhi tusalli fihi, yaitu mereka mengajak orang untuk ke masjid yang mereka salat padanya. Wa thaniya mutanaqqilah, dan keliling yang kedua itu mereka pindah-pindah ke masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Wa fi kulli yaumin halaqatan, mereka juga menetapkan di setiap hari ada 2 halaqah. Halaqah fil masjid alladhi tusalli fihi, halaqah di masjid yang mereka salat padanya. Wa tsaniyah fil bait, dan halaqah yang kedua ada di rumah. Siapa yang mantan jamaah tabligh sini? Enggak ada. Enggak ada. Ya apa itu maksudnya? Bikin halaqah-halaqah. Belum tahu yang paling yang di masjid aja. Yang di masjid aja. Ngapain? Taklim. Pakai kitab Fadailul A'mal. Tayyib. Walan yardau 'ani syakhsi illa idza iltazamahu. Dan mereka enggak ridha kepada seseorang kalau orang tersebut tidak menetapi bid'ahnya mereka itu khuruj. Belum teranggap jamaah tabligh kalau belum khuruj. Benar begitu. Iya, berarti enggak teranggap. Pokoknya kayak kewajiban gitu, kayak keharusan. Keharusan. Berarti enggak sah ke jamaah tabligannya. Baik, kecuali dengan khuruj. Baik. Wala syakka annahu bid'ah fid din ma anzalallahu biha min sultan. Tidak diragukan bahwa yang demikian bid'ah di dalam agama ini. Allah tidak turunkan padanya dalil. Yang ketiga, yarawna anna da'wa ila tauhid tanfirun lil ummah. Mereka memandang bahwa dakwah kepada tauhid ini membuat lari umat. Janganlah nanti umat akan bercerai-berai. Yang penting ayo salat. Naam. Ayo ke masjid. Mau kamu syirik, mau kamu maksiat, tidak masalah bagi mereka. Dan ini ciri identik seluruh ahli bidah. Naam. Mereka meredupkan dakwah tauhid, dianggap memecah belah barisan umat. Begitu pula Murji'ah kontemporer di masa ini. Mereka mengubur rapat-rapat permasalahan iman, permasalahan udzur bil jahl dengan hujah akan dapat membuat tercerai-beraikannya barisan ahli sunnah. Mereka berusaha untuk redam permasalahan tersebut, disembunyikan. Yang keempat, yarawna anna da'wah ila sunnah tanfirun lil ummah. Mereka jamaah tabligh memandang bahwa dakwah kepada sunnah itu membuat lari umat. Maksudnya sunnah di sini akidah yang benar. Naam. Karena mereka mengamalkan sunnah kan? Iya kan? Jenggotnya enggak isbal juga kan? Siwak. Nah, mereka menampilkan dhahir-dhahir yang sunnah tampilan. Tapi yang dimaksudkan dengan sunnah di sini akidah yang sahihah. Karena mendakwahkan akidah yang sahih berkaitan dengan keimanan, asma wa sifat, ini membuat lari umat. Yang kelima, yaqulu amiruhum bil hudaidah bid'atun tajma'un nas khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wusabi menukil dari gembongnya mereka di kota Hudaidah di Yaman. Bid'ah tapi mengumpulkan, bisa menyatukan manusia, itu lebih baik daripada sunnah tapi menyebabkan berpecah belah. Lihat bagaimana kesesatan mereka. Jadi bid'ah kalau dia bisa mengumpulkan manusia itu jauh lebih baik dibandingkan sunnah yang membuat orang menjadi berselisih. Berbeda sekali dengan pemahaman seorang Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh naam dalam kebid'ahan. Yang keenam, yakununa al-adawah li ahli sunnah. Mereka menimbun, menyimpan permusuhan kepada ahli sunnah. Yang ketujuh, yuzahiduna nasa anil ilmin nafi' talmihan wa tasrihat. Mereka membuat orang menjadi zuhud terhadap ilmu yang bermanfaat.
Naam. Yarawna annahu la najata lin-nasi illa an tariqihim. Mereka memandang tidak ada yang selamat kecuali dari jalur mereka, ai dengan tariqah manhajnya mereka. Wa yadribuna 'ala dzalika mathalan bi safinatin Nuh. Mereka mempermisalkan yang demikian itu dengan perahunya Nuh. Man raqiba fiha naja. Siapa yang naik di perahunya Nuh, maka dia selamat. Lah, dakwahnya mereka itu diibaratkan perahunya Nuh. Siapa yang masuk ke dalam dakwah mereka, bergabung dengan jamaah mereka, maka dia pasti selamat. Faman lam yarkab halakah. Siapa yang tidak bergabung dengan jamaah mereka akan binasa. Wa yaquluna inna da'watana kasafinatin Nuh. Mereka mengatakan, ini dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Wasabi rahimahullah, dakwah kami ini selayaknya perahu Nuh. Wa qad sami'tu hadzal mithla minhum fil Urdun wal Yaman. Kemudian Syekh Muqbil mengatakan, dan aku telah mendengar yang semisal dengan itu dari mereka di Urdun dan Yaman, ketika beliau di Urdun dan Yaman. Tadi Syekh Muqbil pernah di Urdun belajar kepada Syekh Al-Albani. Yang kesembilan, la yahtamuna bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma wa sifat. Nah, mereka tidak menaruh perhatian kepada tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat, karena yang mereka titik beratkan adalah amalan, mengajak orang untuk beramal ke masjid. Nah, yang ke-10, innahum ghairu musta'idin li talabil ilm. Mereka itu enggak siap, na'am, untuk menuntut ilmu. Wa yarawna al-waqta alladhi yusrafu fi talabil ilmi dha'ian. Mereka memandang waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu itu percuma, sia-sia. Na'am. Sampai kapan menuntut ilmu? Sekarang waktunya untuk terjun berdakwah, khuruj keliling ke masjid-masjid. Na'am. Wa fihim ghairu ma dzukira. Dan pada mereka banyak selain apa yang disebutkan oleh Syekh. Yang ke-18, nataqayyadu fi fahmina li kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafil ummah minal muhadditsin ghair muqallidina li afradihim. Kami mengikat pemahaman kami di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan ahli hadis. Naam, karena para fuqaha semua ahli hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Imam Sunan, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang selain daripada mereka, semuanya ahli hadis. Hanya saja kami tidak bertaklid kepada salah satu individu dari mereka. Naam, Syekh Muqbil termasuk dari yang memiliki haluan pembelajaran fikih, yaitu fiqhul muqaran. Beliau memandang tidak mempelajari hadis, tidak mempelajari fikih melalui madrasah madhabiyah, ya, karena haluan beliau adalah hadis. Nah, jadi fiqhu terhadap hadis, fikih terhadap hadis. Dan fikih terhadap hadis bagi yang memahami bahasa Arab dan memahami ilmu alat, maka dibenarkan untuk dia memahami fikih melalui hadis-hadis secara langsung. Kenapa? Karena sebelum terbentuknya madrasah madhab, para sahabat dahulu dan tabi'in memahami fikih langsung dari riwayat yang ada. Kenapa? Karena mereka memahami bahasa Arab. Mereka memahami dalalatul alfat, dari lafaz-lafaz yang dimaukan itu seperti apa. Nah, jadi Syekh Muqbil haluan beliau dalam fikih di atas madhab dhahiriyah, dhahir dalil yang ada, walaupun beliau tidak saklek, tidak jumud. Bal na'khudul haqqa mimman ja'a bih. Bahkan kami mengambil al-haq dari siapa saja yang datang dengannya, yang membawa al-haq, tanpa ta'assub. Jika kebenaran suatu permasalahan itu ada pada Hanabilah, maka beliau ambil berdasarkan dalilnya. Jika dalam permasalahan yang lain kebenaran dalam suatu hukum ada pada madhab Syafi'i, maka beliau ambil berdasarkan dalilnya. Jadi beliau berputar dan berporos pada dalil. Wa nahnu na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyah. Dan kami tahu, kemudian beliau menyinggung apa yang terjadi di masa beliau. Kami tahu bahwasanya di sana ada yang mendakwakan diri mengaku di atas dakwah salafiyah, wa salafiyatu bari'atun minhu. Sementara salafiyah itu berlepas diri darinya. Idh qad asbaha yujaril mujtama' fi tahlili ma haramallah. Kenapa begitu? Karena mereka yujari al-mujtama'. Apa yujari al-mujtama'? Karena mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengikuti selera masyarakat. Naam, Ikhwanul Muslimin, karena tujuan mereka adalah mengumpulkan suara, meraih simpati sebanyak-banyaknya.
Terkadang mereka harus berwarna-warni menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan sasaran dakwah mereka. Kemudian beliau menyinggung di sini salah satu tokohnya ketika itu, ka ashabil Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Surur. Abdurrahman Abdul Khaliq dan Muhammad Surur, yang kemudian dinisbahkan pergerakan sururi kepadanya. Syekh Muqbil rahimahullah mentahdir, memperingatkan dari dua sosok ini, Abdurrahman Abdul Khaliq dan Muhammad Surur, di waktu di mana Syekh Rabi ketika itu justru melakukan pembelaan kepada keduanya. Bahkan dalam rekaman suara beliau menafikan tidak ada sururiyah, tidak ada ikhwaniyah, kita semua adalah saudara. Nah, di waktu Syekh Muqbil ketika itu telah memperingatkan dari keduanya. Yang ke-19, na'taqidu anna siyasah juz'un minad din. Kami meyakini bahwasanya siyasah, perpolitikan itu bagian dari agama. Jadi memang harus seorang penuntut ilmu atau dai terlebih, dia harus tahu sejarah tarikh daulah Islamiyah. Bagaimana Bani Umayyah, bagaimana kemudian tegaknya daulah Abbasiyah, bagaimana kemudian runtuh daulah Abbasiyah itu, dihancurkan oleh Mongol. Kemudian bagaimana digantikan oleh Al-Mamalik, yang di waktu itu kemudian para bekas-bekas budak mengambil alih daulah Islamiyah. Kemudian diambil kemudian oleh Kesultanan Turki, daulah Utsmaniyah. Bagaimana konsep kedaulatan itu, bagaimana perpolitikan Islam ketika itu. Karena tidak bisa dipisahkan dari agama. Walladzina yuhawiluna fasla din 'anis siyasa innama yuhawiluna hadmad din. Orang-orang yang mencoba memisahkan agama dari perpolitikan syar'i, maka dia ingin menghancurkan agama, yaitu sekulerisme. Politik itu merata di suatu negara, adapun permasalahan agama itu hanya di masjid saja. Keluar masjid jangan ada yang membicarakan tentang agama. Ini konsep sekuler. Wantisyarul fawdha, dan tersebarnya kekacauan. Wa kadza ma sya'a fi ba'dil biladil islamiyah. Begitu pula apa yang tersebar luas di sebagian negeri-negeri Islam. Ad-dinu lillahi wal watan lil jami'. Seruan-seruan agama itu milik Allah, adapun negara itu milik semuanya. Dakwah jahiliyah, kata Syekh Muqbil, yang demikian adalah dakwah jahiliyah. Nasionalisme sempit. Bal al-kull lillah, bahkan semuanya itu milik Allah, bumi itu milik Allah. Yang ke-20, na'taqidu anna la 'izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini tidak ada kemuliaan dan pertolongan bagi kaum muslimin, solusinya cuma satu, sampai mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Yang ke-21, nubghidu al-ahzab al-mu'asirah. Kami membenci hizb-hizb, kelompok-kelompok partai-partai kontemporer kekinian. Al-hizb asy-syuyu'i al-mulhid, partai komunis yang kafir. Wal hizbul ba'thi al-mulhid, partai Ba'ath nasional Arab yang juga kafir, pimpinannya Saddam Hussein. Al-hizb asy-syuyu'i, partai komunis yang dimaksud adalah yang ada di Aden ketika itu, yang dipimpin oleh Ali Salim Bid. Wal hizbun nasiri al-mulhid, partai Nusairiyah dari di mana? Di Suria, pimpinannya Hafid al-Assad, yang kemudian diteruskan oleh anaknya itu Bashar al-Assad. Wal hizbil ishtiraki al-mulhid, al-hizbil ishtiraki al-mulhid, sosialis, komunis. Wal hizbil rafidil marik, dan juga komunitas Rafidah. Dan ada 5 tokoh dari kelompok-kelompok organisasi-organisasi ini, partai-partai ini, yang mereka adalah pemimpin negara, pemimpin suatu wilayah, dan divonis kafir oleh Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu Saddam Hussein yang memimpin partai Ba'ath di Irak, Ali Salim Bid yang memimpin partai komunis di Aden di Yaman, kemudian Hafid al-Assad yang memimpin pemikiran Nusairiyah, sekte dari Rafidah. Hafid al-Assad, presiden Suria ketika itu. Kemudian Muammar al-Qaddafi, presiden Libya. Dan yang kelima, Abdurrahman Wahid Gusdur. 5 pemimpin yang divonis kafir oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Wa nara anna an-nasa yanqasimuna ila hizbain. Kami memandang bahwasanya manusia itu terpecah menjadi 2 kelompok golongan. Hizbur Rahman
wa huwa alladziina tantabiqu 'alaihim arkanul Islam wa arkanul iman ghairu raddina syai'an min syar'illah. Golongan Allah adalah mereka yang menerapkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman tanpa menolak sedikit pun dari syariat Allah. Syekh Mukbil memandang siapa yang tidak berasaskan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, beliau memandang sebagai sebuah kekufuran. Wa hizbus syaitan wa hum al-muharibuna li syar'illah. Kelompok yang kedua dari jenis manusia adalah golongan syaitan yang memerangi syariat Allah. Yang ke-22, nungkiru 'alal ladzina yuqassimuna din ila qusyuri wa lubab. Kami mengingkari orang yang membagi agama kepada kulit dan inti. Jadi agama itu terbagi dua, kulit tampak luar dan intinya. Yang demikian itu adalah dakwah yang menghancurkan syariat. Yang ke-23, nungkiru 'ala man yuzahidu fi ilmi sunnah wa yaqulu laisa hadha waqtahu. Kami mengingkari orang-orang yang mengerdilkan ilmu sunnah dengan mengatakan ini bukan waktunya, ini waktunya untuk berjuang katanya. Berjuang dengan apa jika tanpa dasar ilmu? Wa hakadha man yuzahidu fil amali bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kami mengingkari orang-orang yang mengerdilkan pengamalan terhadap sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dikritisi. Orang sudah sampai ke kecanggihan teknologi yang begini dan begitu, kalian masih haddatsana fulan, masih berkutat dengan kitab-kitab klasik. Naam. Yang ke-24, nara taqdim al-aham fal-aham fal wajib 'alal muslimin an yahtamu bi islahil aqidah. Kami memandang untuk mengedepankan yang paling penting kemudian yang paling penting dalam dakwah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk menaruh perhatian besar kepada perbaikan akidah dulu. Naam. Tsumma bil qada'i 'ala syuyu'iyah, kemudian melakukan penyudahan dan penuntasan kepada syuyu'iyah, komunis. Itu jihad. Yang beliau maksudkan adalah apa yang terjadi di Afghanistan dan apa yang terjadi di Aden. Nah, jadi beliau memandang jihad syar'i tapi harus didasari dengan perbaikan terhadap akidah terlebih dahulu. Wa hizbu al-ba'ts, hizbul ba'ts yang ada di Irak, Saddam Hussein. Wa dzalika la yakunu illa bil ittihadi 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Dan yang demikian itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan bersatu padu di atas berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Karena itulah yang menyatukan umat. Dan rakyat Yaman waktu itu yang membangun loyalitas dan fanatisme kepada Saddam Hussein banyak sekali. Bahkan satu-satunya negeri Timur Tengah ketika konflik terjadi yang mendukung Irak agresi Saddam Hussein adalah Yaman. Yang ke-25, nara annal jamaah allati tadumur rafidi wa syi'i wa sufi wa sunni ghairu qadiratin ala muwajahatil a'da. Lianna hadha la yakunu illa bi ukhuwah sadiqah wa ittihadin fil aqidah. Beliau mengatakan kami memandang jamaah kelompok yang merangkul rafidi, merangkul orang yang berpemahaman rafidah, syiah, sufi, sunni dicampur disatukan. Naam, mereka ini tidak akan mampu untuk menghadapi musuh. Kenapa? Karena untuk menghadapi musuh tidak bisa kecuali dengan ukhuwah persaudaraan yang jujur dan kesatuan di atas akidah. Yang ke-26, nungkir ala man kabara wa za'ama anna du'ata ila Allah wahabiyah umala. Kami mengingkari orang yang menyombongkan diri dan menuduhkan bahwasanya para dai ila Allah itu adalah wahabi. Dan Syekh Mukbil buah dari buah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana kisah awal perkenalan beliau dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau masih menjadi satpam bertugas menjaga gedung di Mekkah dengan beliau membaca Fathul Majid. Wa na'lamu qasdahum al-khabith annahum yuriduna an yaj'alu bainal 'ama wa baina ahli al-ilmi hajizan. Kami tahu maksud mereka itu melakukan framing negatif itu ingin memberikan sekat antara orang-orang awam dan ahli ilmi. Jadi agar orang-orang awam itu skeptis, merasa tidak percaya dengan ahlul ilmi karena sudah di framing itu tadi Wahabi. Yang ke-27, da'watuna wa aqidatuna ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina wa abnaina. Dan ini ma'ruf manhajnya Syekh Mukbil. Dakwah kami, akidah kami jauh lebih kami cintai dibandingkan diri-diri kami dan harta-harta kami dan anak-anak kami. Falasna musta'iddina an nabi'aha bidzahabi wal waraq. Kami tidak akan siap, tidak akan pernah sudi untuk menjualnya, menukarnya dengan emas ataupun mata uang, lembaran-lembaran uang. Naqulu hada, kami katakan yang demikian hatta la yatsma' fi da'wati tami', agar jangan sampai ada yang tamak terhadap dakwah ini, ingin bisa membeli dakwah ini. Wa yadunnu annahu yastati'u an yastamilana bidirham wad dinar, dan jangan sampai ada orang yang menyangka bahwa mereka akan dapat membuat kami condong
hanya dengan dinar dan dirham, emas dan perak. Ala anna dhawi as-siyasah ya'lamuna anna hadha. Orang-orang yang berkecimpung dalam perpolitikan itu mereka sebenarnya tahu hakikat apa yang ada pada dakwah kami. Naam, bahwasanya kami tidak tertarik untuk kekuasaan, untuk harta. Min ajli hadha fahum ayisuna min an yutmi'una bimanasib au bimal. Karena itulah mereka putus asa untuk membuat kami tertarik dengan jabatan ataupun harta. Dalam suatu kesempatan Syekh Mukbil mengatakan, naam, bahwasanya beliau berkata, ya'lamullahu law du'ina li ri'asatil jumhuriyah wa li mulkil Yaman wa ghairil Yaman lama ajabna faqad ajabna al-ilma alhamdulillahilladzi habbaba al-ilma ilaina. Beliau mengatakan, Allah tahu, seandainya kami ditawarkan untuk menjadi presiden Yaman atau menjadi raja Yaman, niscaya kami tidak akan sambut, tidak akan menerima yang demikian itu. Kami telah menerima ilmu sebagai jalan hidup kami. Alhamdulillah yang telah menjadikan ilmu kecintaan pada kami. Ini Syekh Mukbil rahimahullah mencurahkan hidupnya untuk ilmu dan dakwah. Yang ke-28, al-hakumat nuhibbuha biqadri ma fiha minal khair. Pemerintahan itu kami mencintai mereka ya sekedudukan apa yang ada pada mereka berupa kebaikan. Wa nubghiduha lima fiha min asyarr. Dan kami benci mereka pada apa yang ada pada mereka berupa kejelekan. Naam. Wala nujizu al-khuruja 'alaiha. Kami tidak membolehkan keluar memberontak kepada pemerintahan. Illa an nara kufran bawahan indana fihi minallahi burhan, kecuali apabila kami mendapati kekufuran yang jelas, yang nyata, yang kami memiliki dalilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memandang bolehnya keluar memberontak dari pemerintahan yang kafir, tapi dengan syarat. Bi syarti an nakuna qadirin. Syaratnya yang pertama harus ada kemampuan dari kaum muslimin, dan kemampuan itu hampir-hampir tidak ada. Naam, wa ala takunal ma'raka bainal muslimin minal janibain, dan jangan sampai kemudian pergolakan itu, pertempuran terjadi antara barisan kaum muslimin. Jadi yang perang malah justru antar kaum muslimin sendiri. Naam, fa innal hukam yusawwiruna al-kharijina 'alaihim bi suratil mukharribin al-mufsidin. Karena pemerintah itu memberikan pencitraan, penggambaran orang-orang yang keluar menentang mereka, memberontak mereka itu dicitrakan sebagai orang-orang yang mukharribin, orang-orang yang mengadakan kerusakan. Jadi paradigma yang ditanamkan sejak dini penentangan terhadap pemerintah sekecil apapun itu adalah tindakan mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi dimutlakan walaupun itu kepada pemerintah yang kafir. Makanya karena dasar itulah hendaknya seorang muslim itu cermat dan teliti serta berhati-hati dalam yang demikian agar jangan sampai peperangan itu kemudian terjadi antara barisan kaum muslimin sendiri. Naam. Wa thammat syurut turaja' min kutubinal ukhra. Di sana ada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Syekh Mukbil di kitab-kitab beliau. Naam. Intinya beliau tidak memandang bolehnya keluar memberontak kepada pemerintahan yang kafir kecuali dengan syarat yang memang ketat dan rumit, dan tidak ada di masa ini kekuatan sedikit pun terhadap kekuatan kufar. Naam. Tahun 45 saja sudah ditemukan bom atom yang meluluh lantakkan kota. Antum kira tahun 2024 ini nggak lebih dahsyat? Hah? Perkembangan teknologi yang demikian canggihnya. Nah, sementara kecanggihan teknologi dan persenjataan itu semua dikuasai oleh kufar. Nah, negara-negara Islam sendiri pun dipasok persenjataannya, teknologi kemiliterannya dari kufar. Jadi benar-benar kaum muslimin saat ini berada dalam titik lemahnya. Maka dakwah dititik beratkan dalam fase Mekkah, tidak ada jihad karena memang benar-benar tidak mampu. Makanya apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang berupa diamnya negeri-negeri Arab untuk turut terlibat dalam konflik Palestina, salah satunya adalah memandang dan mencegah untuk terseret pada perang dunia. Kalau antum lihat sejarah, bagaimana perang dunia 1 itu ada pemicunya, bagaimana perang dunia 2 ada pemicunya, dari gesekan-gesekan kecil yang kemudian memicu serentak. Perang dunia 3 ini sudah sekian peristiwa dan tragedi yang disinyalir dan diduga kuat akan menjadi sebab pecahnya perang dunia 3. Tapi tidak terjadi.
beberapa peristiwa yang telah berlalu sejak berakhirnya Perang Dunia II. Jadi beberapa konflik yang sempat mengundang pecahnya Perang Dunia III. Yang terbaru ini konflik antara Ukraina dan Rusia, di mana pada waktu itu banyak analisis yang menganalisa akan bisa menyeret pada Perang Dunia III. Begitu pula konflik Timur Tengah. Maka negeri-negeri Arab memandang menahan diri dari yang demikian agar tidak terjebak dalam jebakan mereka. Jadi bukan permasalahannya itu yang penting berani, yang penting maju, harus ditimbang segala perkaranya. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam siasat, dalam perpolitikan, dalam menganalisa segala sesuatunya. Intinya kaum muslimin di masa ini tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Karena banyak sorotan kepada negeri-negeri Timur Tengah, contohnya Saudi. Kenapa kok tidak bertindak turut campur terhadap konflik Palestina misalkan? Mereka bukan orang-orang yang nggak paham politik. Nah, mereka bukan orang-orang yang nggak ngerti situasi. Tapi mereka telah mempelajari dengan data-data yang ada, track record yang ada, analisa statistik yang ada. Nah, bahwasanya perkara-perkaranya itu menuntut perhitungan yang matang agar jangan sampai nanti kaum muslimin sudah terlanjur terjebak ke dalam pertempuran yang tidak ada hentinya. Yang ke-29, naqbalu at-tawjiha wan nusha mimman wajjahana wa na'lamu annana talabatu ilmin nusibu wa nukhti wa najhal wa na'lam. Ini tawadhu'nya Syekh. Kami menerima arahan dan nasihat dari orang-orang yang mengarahkan dan menasihati kami. Dan kami tahu bahwa kami adalah penuntut ilmu. Kami bisa benar, bisa salah, bisa tidak tahu, bisa tahu. Nah, intinya ta'awun, saling bersinergi. Yang ke-30, nuhibbu ulama as-sunnah al-mu'asirin. Kami mencintai para ulama sunnah yang ada di masa ini. Wa narghabu fil istifadati minhum. Dan kami mengharapkan dan menyukai untuk mengambil faedah dari mereka. Wa na'saf li jumudi katsiri minhum. Dan sangat disayangkan sikap kakunya atau jumudnya kebanyakan dari mereka. Mungkin yang beliau maksudkan adalah berkaitan dengan madhab. Yang ke-31, la naqbalu al-fatwa illa bidalilin min kitabillahi aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitah. Kita tidak menerima fatwa kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Nah, dan ini manhaj beliau dalam bermuamalah terhadap dalil. Yang ke-32, nungkiru 'alal mas'ulin wa ghairihim ziyarata qabri linin wa ghairihi min zu'ama'il ilhad lit-ta'dim. Kami mengingkari para tokoh-tokoh pemerintahan, naam, dan yang selain mereka ketika mereka justru ziarah kepada kuburannya Lenin, tokoh Lenin, komunis, naam, dari tokoh-tokoh kekufuran. Karena Aden pada waktu itu punya hubungan perpolitikan yang erat dengan Rusia. Yang ke-33, nungkiru ala hukamil muslimin al-ittihada ma'a a'da'il Islam, sawa'un kanu amrikiyin aw syuyu'iyyin. Kami mengingkari pemerintahan kaum muslimin bekerja bersatunya mereka dengan musuh-musuh Islam. Sama saja apakah mereka itu Amerika atau orang-orang komunis Rusia maksudnya. Yang ke-34, ad-da'awatul jahiliyah kal qaumiyah wal arubah nungkiruha wa na'tabiruha da'awat jahiliyah wa minal asbabil lati akharat al-muslimin. Kami seruan-seruan jahiliyah, qaumiyah, chaufisme atau al-arubah, membanggakan ras Arab. Kami mengingkari yang demikian itu adalah seruan-seruan jahiliyah, termasuk sebab terbelakangnya umat kaum muslimin. Yang ke-35, nantadhiru mujaddidan yujaddidullahu bihi hadad din. Kami menunggu sosok pembaharu yang akan memperbarui agama Islam ini, yang Allah akan menghadirkannya untuk membawa pembaruan dalam Islam. Lima rawahu Abu Dawud fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini di setiap 100 tahun sosok yang akan memperbarui bagi mereka agama mereka. Wa narju an takuna al-yaqadah al-islamiyah mumahhadah lah. Dan kami mengharap kebangkitan Islam itu terwujudkan, na'am. Yang ke-36, na'taqid dhalala man yunkir ahadits al-mahdi wal dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Kami meyakini sesatnya orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Mahdi, tentang munculnya al-Mahdi, dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah, kalau akan muncul al-Mahdi wal dajjal dan turunnya Isa. Walasna na'ni Mahdi ar-Rafidah. Bukan yang kami maksud Mahdinya Rafidah, karena Rafidah punya Mahdi dalam versi mereka sendiri. Bahkan yang dimaksud Mahdinya ahli sunnah, al-Mahdi imamun min ahli baitin nubuwah. Dia seorang imam dari kalangan ahlul bait. Wa min ahli sunnah. Nah,
dan dia termasuk ahli sunnah. Yamla al-ard adlan wa qista, dia akan memenuhi bumi ini dengan penuh keadilan. Kama mala'a dhulman wa juran. Wa qulna in, sebagaimana bumi ini sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Naam. Wa qulna innahu min ahli sunnah li'anna sabba afadil as-sahabah laisa min al-adli. Kami katakan bahwa Al-Mahdi termasuk dari ahli sunnah karena pencelaan kepada afadil as-sahabah, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan, bukanlah perbuatan yang adil. Karena Rafidhah kan mencela para sahabat, bagaimana mungkin mereka menjadi, salah satu dari mereka menjadi Imam Mahdi. Yang terakhir ke-37, hadi nafafat an aqidatina wa da'watina, inilah sedikit dari uraian dari akidah kami dan dakwah kami. Wa dzikruha bi adillatiha yatulu alkitab. Adapun menyebutkan akidah ini dengan dalil-dalilnya akan panjang pembahasannya. Wa qad dzakartu julla adillatiha fi al-makhraj min al-fitnah. Dan aku telah menyebutkan kebanyakan dari dalil-dalil tentang ini di kitab beliau Al-Makhraj min al-Fitnah. Nah, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan bagaimana pandangan beliau tentang fitnah kontemporer, tentang konsep pemerintahan, tentang konsep baiat, tentang pandangan beliau terhadap pemerintahan Islam, ada di dalam kitab ini Al-Makhraj minal Fitnah. Bagaimana pandangan beliau terhadap demokrasi, bagaimana pandangan beliau terhadap yang tidak berhukum dengan selain syariat Allah. Ada penjelasannya gamblang di dalam kitab ini Al-Makhraj minal Fitnah. Banyak di internet PDF-nya Al-Makhraj minal Fitnah, bisa dicari. Wa man ladaihi ay i'tirad ala hadha fa nahnu musta'iddun liqabuli nushi in kana muhiqqan. Kemudian Syekh mengatakan, siapa yang memiliki kritikan terhadap apa yang dipaparkan di sini, kami siap menerima nasihat apabila itu hak. Wali munadharatihi in kana mukhti'an, dan kami siap untuk mendiskusikannya kalau kritikan itu keliru. Walil i'radi anhu in kana mu'anidan, wallahu alam, dan kami akan mengacuhkan orang yang mengkritisi apabila dia mengkritisi hanya karena keras kepala. Wallahu a'lam. Wa hadha mimma yanbaghi an yu'lama anna hadha laysa syamilan li da'watina wa li aqidatina. Dan ini sepatutnya untuk diketahui, dia tidaklah mencakup semua dakwah kami dan akidah kami, hanya sebagian saja. Fa inna da'watana minal kitabi wa sunnah ilal kitabi wa sunnah. Kemudian beliau mengakhiri dan menegaskan, dakwah kami itu dari Al-Qur'an dan sunnah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa hakadzal aqidah, demikian pula akidah kami dari Al-Qur'an dan sunnah kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah. Naam. Jadi kesimpulan dari bahasan ini bahwasanya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau di atas akidahnya ahli sunnati wal jamaah, di atas akidah salafus salih. Naam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.